Hi, welcome back with me again in our learning today, that is Sartatory Exposition Text, especially in language feature. Unsur kebahasaan yang pertama adalah use of simple present tense, di mana rumusnya adalah subject ditambah to be. Contohnya adalah it is an easy and really can make difference for our environment. Di sini ada it adalah subjeknya, kemudian is adalah to be-nya. Kemudian lagi yang B, subjek ditambah verb one. Contohnya, how give the opportunity for riders, dalam memberikan keuntungan bagi para pengendara. Nah, di sini menggunakan verb one dia. Di sini subjeknya, kemudian sini ada verb one. Jadi simple present itu dia menggunakan to be-nya seperti is, am, are, kemudian lagi kalau verbnya verb one atau kata kerja pertama. Kemudian rumus yang ketiga ada subjek ditambah do atau does, kemudian plus lagi not. Contohnya, they don't know how to save water. Nah, di sini ada they-nya adalah subjek. Di sini dia diikuti do karena ada subjeknya they, makanya pakai do, kemudian plusnya not di sini. Jadi they do not know how to save water. Mereka tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan air. Unsur kebahasaan yang kedua yaitu sometimes use conditional sentence. Kadang-kadang menggunakan conditional sentence. Conditional sentence artinya kalimat pengandaian. Di sini kita akan mempelajari kalimat pengandaian atau conditional menggunakan 4 tipe. Pertama tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan juga tipe 0. Ya, sekarang kita mulai tipe 1 atau type 1. Ya, tipe 1 ada rumusnya simple future tense, kemudian if clause-nya dia menggunakan simple present. Simple future itu rumusnya subject ditambah will, kemudian if clause-nya simple present, subject ditambah verb one atau kata kerja satu. Nah, sekarang perhatikan contohnya. Di simple future, I will go to Jakarta. Nah, if clause-nya yang simple present-nya if you go with me. Di sini go menggunakan verb one, verb 1. Jadi, I will go to Jakarta if you go with me. Saya akan pergi ke Jakarta jika kamu pergi bersama saya. Itu kalimat pengandaian tipe 1. Kemudian bagaimana kalau if clause-nya di depan? Kita putar. Ada contohnya di sini. If I don't do my task. Nah, if clause-nya di depan. If I don't do my task, I will get punishment by my teacher. Di sini pakai do not. Do ini adalah verb one juga, kata bantu daripada atau auxiliary verb daripada I tadi ya. If I don't do my task, I will get punishment by my teacher. Nah, itu deh contohnya kalau seandainya if clause-nya di depan. Sekarang kita masuk ke tipe 2. Rumusnya adalah simple past future. Kemudian if clause-nya menggunakan simple past. Nah, simple past future itu rumusnya subject ditambah word. Juga bisa menggunakan could atau might. Nah, kemudian ditambah dengan verb one atau kata kerja satu. Nah, untuk if clause-nya dia menggunakan simple past. Simple past-nya subject ditambah verb to di sini kata kerja kedua. Contohnya, perhatikan di sini kalimatnya ada simple past future-nya. I would accept the invitation if I were you. Nah, di sini simple past future-nya saya akan menerima undangan itu. Nah, if clause-nya jika saya menjadi kamu. Nah, sekarang kita putar lagi if clause-nya di depan. If she asked me to go, ya di sini if she asked me to go, I would go. Jika atau seandainya dia meminta saya pergi, saya akan pergi. Nah, di sini I would go ini dia menggunakan simple past future. Nah, if clause-nya di depan. If she asked me to go. Baik, itu tipe 2. Kemudian masuk lagi ke tipe 3. Simple, rumusnya adalah simple past future perfect di depan. Kemudian if clause-nya if past perfect. If clause-nya menggunakan past perfect. Nah, contoh kalimat dari past future perfect itu rumusnya subject ditambah word, tambah could, might, kemudian dari karena ada perfect di sini itu ada rumusnya have ditambah verb 3 atau kata kerja ketiga. Harus ada have, kemudian kata kerja ketiga. Nah, if clause-nya menggunakan past perfect. Kalau past itu had di sini. Jadi subject ditambah had,
Ingat perfect verb 3 ya, had verb 3 karena dia past. Nah, di sini contohnya past future perfectnya, my mother would have helped me. Nah, my mother would akan have helped. Di sini help ini adalah perfectnya. Akan dia menggunakan perfect have helped me. If I had told her. Nah, if clause-nya menggunakan if I had. Perfect. Told verb 3-nya her. Jadi ibu saya akan membantu saya jika saya meminta telah mengatakan kepadanya. Kemudian tipe terakhir, tipe 4 adalah tipe 0. Di sini tipe 0 ini biasanya pengandaian sebenarnya yang terjadi pada kita. Ya, memang betul-betul terjadi keadaannya. Rumusnya ada simple present, kemudian if clause juga simple present. Contohnya, it become boil if we boil water. Jika kita dia akan mendidih ya jika kita mendidihkan air. Ya. Atau misalnya lagi kita gunakan if clause di depan. If we burn the paper, it become ash. Jika kita membakar kertas, dia akan menjadi abu. Kan kejadiannya memang udah kejadian sebenarnya yang sudah ada di kehidupan kita. Unsur kebahasaan daripada teks hartatory exposition text yang ketiga adalah use of modal. Menggunakan modal. Modal adalah kata kerja bantu, kata kerja. Nah, di sini ada beberapa modal yang kita gunakan. Ya, tapi biasanya kalau dalam hartatory itu dia munculnya ada should, ada ought to, ada can, dan tergantung dari bacaannya. Nah, di sini akan kita pelajari bersama-sama kapan kita menggunakan kata modal itu. Yang pertama adalah ketika kita advise, ketika menasihati seseorang, kita bisa menggunakan should atau ought to. Should dan ought to ini sama artinya, adalah seharusnya. Kemudian lagi yang kedua adalah suggest. Ketika kita menasihati seseorang, kita bisa menggunakan modal can, could, atau shall. Kemudian yang ketiga, modalnya apabila kita obligation kewajiban. Nah, kewajiban kita bisa menggunakan kata modalnya must. Kemudian prohibition, larangan, kita bisa menggunakan modal must not. Kemudian kita bisa juga lack of necessity, kurang kebutuhan kita. Nah, kita bisa menggunakan modalnya needn't, ya, karena kekurangan tadi, need not, ya. Kemudian permission, izin, kita bisa menggunakan modal might, could, can. Request, ya, kalau kita request seseorang atau meminta pada seseorang, kita bisa kan modalnya can, could, might. Kemudian ability, kemampuan atau kesanggupan, kita bisa menggunakan modal can, could. Nah, itu ya. Di sini ada contoh daripada kata kerja bantu yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi. Di sini kita menggunakan ada beberapa modal. Contoh yang pertama, satu, you should wear the helmet to protect your head. Artinya kamu seharusnya memakai helm untuk menjaga atau melindungi kepala kamu. Nah, di sini menggunakan modalnya shall. Kemudian yang kedua, we can buy a book in a bookstore. Jadi kita di sini menggunakan modalnya can. We can buy a book in a bookstore. Nah, di sini kita hanya memberikan contoh dua. Untuk modalnya satu should, satu can, ya. Duanya can. Nah, itu saja tentang unsur kebahasaan yang ada pada hartatory exposition text yang kita pelajari hari ini. Terima kasih banyak telah bergabung. Thank you. Bye.